Beban belanja pegawai di struktur APBD Ngawi 2025 masih cukup tinggi. Saat ini telah mencapai 39,40%, padahal sesuai porsi dari pemerintah pusat maksimal 30%. Berdasar catatan dari Badan Keuangan, hingga kini beban belanja pegawai pada APBD 2025 Kabupaten masih sebesar 39,40%. Angka tersebut naik dari sebelumnya 36,30%. Kenaikan ini diklaim karena dampak efisiensi dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Kepala Badan Keuangan Ngawi, Tri Pujo Handono menjelaskan, rencana belanja daerah juga turun dari 2,5 triliun rupiah menjadi 2,3 triliun rupiah. Ini karena sisi pendapatan berkurang dan proporsi belanja pegawai naik. Jika saat ini untuk kebutuhan gaji ASN mencapai 48 miliar rupiah dan TPP sekitar 8,5 miliar rupiah, maka perlu ada penyesuaian dengan jumlah tenaga yang ada saat ini. Selain itu, Tri Pujo menyatakan sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah, porsi belanja pegawai harus 30% pada tahun 2027 mendatang. Sesuai dengan data yang ada di APBD, sebenarnya di APBD awal itu kita sudah lumayan sedikit nih untuk belanja pegawai, sudah 36 sekian persen. Tapi kemudian di tengah perjalanan tahun 25 ini kan ada efisiensi, terutama pengurangan DPH, kemudian DAK yang jumlahnya sangat luar biasa. Jadi dari DAK saja itu 166, kemudian dari DAU yang ditentukan penggunanya 13 itu sudah sekitar 179 miliar. Terus kemudian juga ada pengurangan DPH. Ini sangat luar biasa, jadi karena belanja ini juga harus berkurang, sumber pendapatan berkurang, sehingga di perubahan APBD ini angka belanja pegawai kita itu menjadi naik, jadi sekarang di sekitar 39,50. Kemudian terkait dengan ini kan memang harus di tahun 2027 sesuai dengan ketentuan itu memang kita maksimal harus 30%. Inilah nanti yang harus kita carikan solusinya, tentu bersama pimpinan, bersama juga dengan nanti bapak-bapak yang ada di DPRD, kita bersama merumuskan itu sehingga di tahun 2027 nanti memang benar-benar maksimal harus sebesar 30%. Kenapa? Karena belanja-belanja yang ditentukan penggunaannya yang kemudian belanja mandatori seperti ini kalau tidak dipenuhi nanti pasti ada sanksi. Pasti ada sanksi, terutama misalnya penundaan DAU atau penundaan DPH. Kalau penundaan mungkin masih bisa agak lebih mudah, tapi kalau misalnya kemudian dikurangi, ini yang risiko yang harus kita antisipasi ke depan. Diketahui jika sampai tahun 2027 mendatang, porsi belanja pegawai masih di atas 30%, maka ada sanksi penundaan beberapa dana transfer, baik DAU ataupun DPH ke daerah dari pemerintah pusat. Sehingga perlu ada evaluasi terkait dengan optimalisasi jumlah tenaga saat ini agar tidak membebani anggaran daerah. Ita Wahyu, CTV, Ngawi.